Kalau kamu sering bikin konten live streaming, karaoke, atau podcast, kamu pasti tahu satu hal. Visual boleh menarik, tapi audio yang jelek langsung bikin orang pergi. Dan di kelas shortcut terjangkau, nama F998 ini sering banget muncul. Di video ini, aku mau bahas soundcard F998 ini secara menyeluruh, mulai dari desain, spesifikasi, sampai potensi penggunaannya. Sekarang kita mulai dari yang kelihatan dulu, desain dan build-nya. Di dalam kemasannya, kita akan mendapatkan satu unit soundcard dan 3 buah kabel. Kabel yang pertama adalah kabel USB Type-C, seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan 2 buah kabel jack 3,5 mm atau biasa disebut kabel aux. Ini dengan jack 3,5 ke 3,5 dan kedua kabel ini sama. Oke. Selanjutnya ini dia satu unit soundcard F998. Tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada stiker, kita lepas dulu. Secara fisik, soundcard F998 ini bukan soundcard kecil ya. Ukurannya cukup besar dan beratnya juga terasa ketika dipegang. Soundcard ini memiliki bobot sekitar 380 gram, yang ini justru bikin dia stabil kalau diletakkan di atas meja. Untuk knobnya juga relatif besar, jadi sangat nyaman sekali untuk dioperasikan. Untuk detail bagiannya, mulai dari yang paling kanan atas ini, di sini terdapat tombol power yang berwarna merah, kemudian di sebelah kirinya ada indikator baterai, lalu di sebelah kirinya lagi ada 5 knob yang tersedia di soundcard ini. Yang pertama ada knob untuk treble, lalu ada knob untuk mid, knob untuk bass, kemudian ada knob untuk record, dan ada knob untuk special effect. Oke, selanjutnya di bagian bawahnya, di sebelah kiri ada bar indikator level audio, kemudian di sebelah kanannya ada 2 fader. Fader yang pertama dan yang sebelah kiri adalah fader untuk accompany. Kemudian di sebelah kanannya ada fader untuk monitor. Oke. Selanjutnya di bagian kanannya ada 6 tombol yang masing-masing punya fungsi untuk mengoperasikan soundcard ini. Ada mute, kemudian ada voice over, ada Bluetooth, elimination, internal play, dan denoise. Oke, kemudian di bawahnya ada beberapa tombol untuk mode suara yang dihasilkan, mulai dari primal sound, kemudian recording studio, ada pro, kemudian pop, MC, change voice, kemudian di sini ada icon entah ini listrik atau petir. Kemudian di sebelahnya lagi atau yang paling ujung ada mode karaoke. Selanjutnya di bagian bawahnya ini ada beberapa efek suara atau special effect yang dapat dihasilkan secara digital oleh soundcard ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepatnya ada 16 special effect yang bisa teman-teman tekan atau nyalakan ketika teman-teman baru streaming. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan atau yang paling ujung, di sini terdapat 2 knob besar. Knob yang paling atas di sini ada tulisan mic. Ini untuk volume atau level dari suara mic yang akan kita keluarkan. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan echo. Echo ini untuk mengatur seberapa level gema yang akan kita keluarkan. Dari sisi desain saja, kelihatan kalau soundcard ini memang disiapkan untuk pemakaian intens. Jadi bukan hanya sekedar buat pajangan. Setelah fisik, sekarang kita geser ke bagian yang sering bikin pemula bingung, yaitu port dan konektivitas. Untuk port dan konektivitas yang disediakan oleh soundcard F998 ini ada di bagian depan dari body soundcard ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 port yang disediakan. Mulai dari yang paling kiri, di sini ada port untuk input mic. Di sini dituliskan condenser mic. Kemudian di sebelahnya ada headset dan earphone.
Nah, mungkin dari sebagian teman-teman akan bertanya, apa bedanya headset dengan earphone? Untuk headset itu digunakan untuk perangkat headset yang menggunakan mic. Jadi nanti suara mic dari headset akan masuk ke sound card ini. Kemudian untuk earphone ini berfungsi untuk monitor saja. Jadi ketika headset dimasukkan atau dicolokkan ke dalam earphone, dia mic-nya tidak akan berfungsi untuk mic headsetnya. Kemudian di sebelahnya ada accompany. Accompany ini adalah input atau port untuk kita memasukkan media, entah itu dari handphone, laptop, yang biasanya berupa lagu atau musik, yang fungsinya nanti untuk background live kita atau karaoke kita. Nah, nanti masuknya di port accompany ini. Kemudian di sini ada 3 port yang bergambar handphone. Ini fungsinya untuk output live kita. Jadi nanti dari port ini dengan menggunakan kabel 3,5 mili masuk ke handphone, atau bisa juga ke tablet atau ke PC juga bisa. Kemudian di sebelahnya ada 2 port USB Type-C. Yang pertama ada OTG atau PC Live. Kemudian yang di sebelahnya ada port untuk charging dengan daya 5 volt 1 ampere. Oke, jadi F998 ini punya port yang cukup lengkap untuk kebutuhan kreator, mulai dari input mic, kemudian headset dan earphone, company, line out ke HP atau laptop, sampai ke port chargingnya. Layout portnya pun cukup jelas, jadi buat pemula resiko salah colok itu bisa diminimalisir. Dan ini penting, karena sound card yang bagus itu bukan hanya yang fiturnya banyak, tapi yang mudah dipahami. Setelah tahu bagaimana cara nyambungnya, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu spesifikasi teknisnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sebuah sound card, yaitu spesifikasi teknis, karena disinilah kita bisa menilai ini alat kerja serius atau cuma gimmick. Tapi tenang, aku nggak akan bacain spek kayak katalog, tapi kita bahas pelan-pelan pakai bahasa sederhana yang bisa dipahami. Oke, seperti yang tertuliskan di dalam atau di balik box kemasannya ya. Teman-teman jika nanti beli di sini bisa dibaca. Sound card ini memiliki atau bekerja di mode dual track atau stereo. Artinya, suara kiri dan kanan itu diproses lewat 2 jalur yang terpisah, bukan dicampur jadi 1 jalur mono. Kenapa ini penting? Karena stereo itu bukan soal suara kiri dan kanan saja, tapi ini soal ruang. Dengan dual track, suara jadi terasa lebih lebar, lebih natural jika didengarkan dari headset atau menggunakan headset. Dan suara tidak menumpuk di tengah. Untuk live streaming, podcast, atau karaoke, ini bikin suara terdengar jadi lebih hidup, terutama kalau penonton pakai earphone. Walaupun ini belum masuk ke uji suara, secara teknis, stereo sudah jadi standar minim untuk konten audio hari ini. Sekarang kita bahas sampling rate. Angka 44.1 kHz ini sering banget muncul di dunia audio, dan bukan tanpa alasan. Sampling rate itu simpel aja. Berapa kali suara direkam setiap detiknya. 44.1 kHz artinya, dalam 1 detik, suara diambil sebanyak 44.100 kali. Jadi, semakin sering suara diambil, semakin halus detail yang bisa direkam. Dan 44.1 kHz ini sudah jadi standar global, dipakai di musik, podcast, sampai platform digital. Artinya, hasil rekaman dari sound card ini secara teori tidak bermasalah dimanapun diputar. Ini bukan angka tertinggi, tapi ini angka paling aman dan paling kompatibel. Berikutnya, kita masuk ke bit depth, yaitu untuk sound card ini memiliki bit depth 16 bit. Kalau sampling rate itu soal seberapa sering suara direkam, sedangkan bit depth itu soal seberapa dalam detail volumenya. 16 bit artinya sound card ini mampu membedakan sekitar 65.000 level volume. Ini setara kualitas CD audio, dan prakteknya 16 bit sudah cukup untuk vokal, voice over, live streaming, dan podcast. Tapi di sini kita perlu realistis. 16 bit punya batasan, terutama kalau gain terlalu tinggi. Kalau setting tidak tepat, noise bisa muncul lebih cepat dibanding sound card dengan bit depth yang lebih tinggi. F998 ini adalah sound card eksternal, artinya dia bekerja sebagai perangkat terpisah, bukan sound card yang ditanam di dalam PC atau laptop.
Keuntungannya apa? Yang pertama, fleksibel, bisa dipakai di berbagai perangkat. Yang kedua, kualitasnya biasanya lebih konsisten dibanding sound card bawaan. Dan yang ketiga, lebih mudah dikontrol secara fisik karena semua pengaturan ada di depan mata. Ini penting buat live atau rekaman karena kita bisa langsung atur tanpa buka software. Sound card F998 ini menggunakan sistem output 2.0. Angka 2 artinya speaker kiri dan kanan, angka 0 artinya tanpa subwoofer. Ini murni stereo. Fokusnya bukan di bass besar, tapi di kejernihan dan keseimbangan suara. Sangat cocok buat monitoring, headphone, atau speaker aktif standar. Untuk power charging, untuk urusan daya, F998 ini menggunakan input 5 volt 1 ampere. Ini standar charger headphone. Artinya, sound card ini bisa diisi ulang pakai charger biasa atau power bank. Dan ini juga menandakan konsumsi dayanya relatif aman dan stabil. Untuk kapasitas baterainya, di dalamnya F998 ini dibekali baterai internal sekitar 1200 mAh. Angka ini cukup besar untuk ukuran sound card portable. Secara teori, ini memungkinkan penggunaan selama beberapa jam tanpa harus colok listrik. Dan nanti, di video berikutnya, angka ini akan kita buktikan langsung lewat uji pemakaian nyata. Jadi, kalau kita rangkum secara spesifikasi, F998 ini sudah memenuhi standar minimum untuk konten audio modern. Tapi, spek itu baru potensi. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah potensi ini benar-benar kejadian di penggunaan nyata? Dan itu yang akan kita jawab di video berikutnya. Dari spesifikasi dan desainnya, F998 ini terlihat ramah untuk pemula. Fiturnya cukup lengkap, ada baterai, dan tidak terlalu rumit. Tapi, kita juga harus sadar batasannya. Bit depth masih 16 bit, dan ini bukan sound card untuk produksi musik profesional. Jadi dari awal, produk ini memang ditujukan untuk kebutuhan konten, bukan studio rekaman besar. Kalau kamu konten kreator, streamer, atau podcaster pemula, F998 ini secara spesifikasi masih sangat masuk akal. Tapi kalau kamu butuh rekaman multitrack atau mixing serius, kamu mungkin perlu naik kelas. Di video ini kita baru bahas potensi dari atas kertas. Di video berikutnya, aku akan langsung tes kualitas suaranya. Di situ kita baru bisa jawab satu pertanyaan penting. Sound card ini beneran layak dipakai atau tidak? Sound card F998 ini terlihat menjanjikan di spesifikasi, tapi di dunia audio, angka itu baru setengah cerita. Kalau kamu penasaran hasil tes aslinya, pastikan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap berbagi.